Akhir-akhir ini kembali memanasnya konflik antara China dan Taiwan membuat dunia heboh dengan meluapnya masalah yang sedang dialami oleh China dan Taiwan. Di balik ketegangan China dan Taiwan, berikut fakta-fakta yang akan kami bahas tentang perseteruan kedua negara. 1. Sejarah singkat Taiwan pada era kolonialisme. Taiwan pertama kali masuk catatan Tiongkok pada 239 Masehi, ketika seorang kaisar mengirim pasukan ekspedisi untuk menjelajahi daerah tersebut. Beijing kemudian mengklaim kepemilikan teritori tersebut. Sepanjang tahun 1624 sampai tahun 1661, Taiwan sempat berada dalam naungan Belanda. Selepas itu, sepanjang tahun 1683 sampai tahun 1985, pulau berjuluk Formosa itu dipimpin dinasti Qing. Pada 1985, Jepang yang berhasil memenangkan Perang Sino-Jepang pertama, berhasil merebut Taiwan dari dinasti Qing. Negeri Sakura menguasai Taiwan hingga 1945. Setelah Perang Dunia II, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang telah diambilnya dari China. Sebagai anggota sekutu, Amerika Serikat dan Inggris sepakat menyerahkan Taiwan kepada China. 2. Perang sipil awal terpisahnya kedua negara. Beberapa tahun kemudian, terjadi perang saudara di China antara pasukan Partai Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek melawan tentara komunis Mao Zedong. Pada 1949, sekitar 1,5 hingga 2 juta pasukan Kuomintang yang kalah perang melarikan diri ke Taiwan. Gerombolan Kuomintang menyumbang sekitar 14% dari total populasi Taiwan. Chiang membentuk pemerintahan hingga meninggal dunia pada 1975, dan kepemimpinannya diteruskan putranya Chiang Ching-kuo pada 1978. Pada saat itu pula Ching-kuo mencabut status darurat militer untuk pertama kalinya selama 38 tahun, setelah mendapat tekanan dari gerakan demokrasi. Pada 1988, Li Tenghui menggantikan posisi Ching-kuo. Kemudian, dia tercatat sebagai warga asli Taiwan pertama dan tokoh yang berhasil memenangkan pemilihan presiden secara demokratis pertama pada 1966. Pada 1991, pemerintahan darurat yang berlangsung selama 43 pun berakhir, dan Taiwan mendeklarasikan telah mengakhiri perang dengan China. Li Tenghui juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Taiwan. Dia merupakan tokoh yang mewujudkan perubahan konstitusional menuju politik yang lebih demokratis. Berkat dia juga, pada 2000 Chen Shui-bian terpilih sebagai Presiden Taiwan, dia juga tercatat sebagai Presiden non-Kuomintang pertama. 3. Gerakan Bunga Matahari meruntuhkan hubungan baik China-Taiwan. Hubungan China-Taiwan sebenarnya mulai membaik pada 1980-an, ketika China mulai memperkenalkan formula, satu negara, dua sistem. Taiwan sebagai salah satu provinsi China akan memperoleh otonomi khusus, sistem yang sama seperti Hong Kong. Meski Taiwan menolak gagasan itu, tapi kegiatan ekonomi dan investasi masih berlangsung dengan China. Dialog antara perwakilan resmi kedua belah pihak juga terus berjalan. Kemenangan Shui-bian dari Partai Progresif Demokrat mengubah hubungan dua negara secara dramatis, karena dia terang-terangan mendukung gagasan kemerdekaan Taiwan. Setahun setelah Shui-bian terpilih kembali sebagai presiden pada 2004, Beijing mengesahkan Undang-Undang Anti-Pemisahan, yang menyatakan China akan menggunakan cara non-damai untuk mencegah Taiwan melepaskan diri dari negeri tirai bambu itu. Sayangnya, serangkaian skandal dan korupsi yang melibatkan Shui-bian menjatuhkan citra DPP. Alhasil, Ma Ying-jeou dari Kuomintang pada 2008 berhasil merebut kekuasaan. Salah satu kebijakan menonjol Ying-jeou adalah meningkatkan hubungan Taiwan-China melalui perjanjian ekonomi puncak kedekatan China-Taiwan di bawah rezim Kuomintang terjadi pada 2014, ketika Gerakan Bunga Matahari lahir sebagai bentuk protes terhadap perjanjian perdagangan yang dianggap menggantungkan ekonomi Taipei kepada Beijing. Pada tahun itu, ratusan mahasiswa dan aktivis menduduki parlemen selama 3 pekan. Peristiwa itulah yang mengantarkan Kuomintang menuju kekalahan terburuknya pada November tahun 2014, dan terpaksa mengganti calon presidennya pada Oktober tahun 2015 karena dianggap terlalu dekat dengan China.
4. Kemerdekaan Taiwan jadi visi Presiden Tsai Ing-wen. Pada 2016, Partai Progresif Demokrat berhasil mengambil alih pemerintahan dengan kemenangan Tsai Ing-wen. Perempuan kelahiran tanggal 31 Agustus tahun 1956 itu juga tercatat sebagai Presiden perempuan Taiwan pertama. Tsai terpilih sebagai Presiden Taiwan selama 2 periode. Pada akhir periode pertama, survei menunjukkan dia bukan sosok yang dijagokan. Kemudian, penegasannya soal kemerdekaan Taiwan berhasil mengubah konstelasi pemilihan umum. Memilih Tsai Ing-wen berarti kita memilih masa depan kita untuk berdiri dengan demokrasi dan kebebasan, katanya, sebuah keterangan yang bisa mengalahkan rivalnya Han Kuo-yu dari Kuomintang. Hal yang menarik adalah kemenangan Tsai dengan 8,2 juta suara pada pemilihan umum 2020 yang dilihat kebanyakan orang sebagai penghinaan terhadap Beijing, karena mampu mengalahkan perwakilan Kuomintang yang ingin membenahi hubungan dengan China. Tsai adalah sosok yang menjadikan Hong Kong sebagai cerminan Taiwan, apabila mereka tunduk dengan kekuatan China. Dia juga berjanji memodernisasi alutsista demi mempertahankan negaranya, terkhusus setelah hampir 150 jet China menerobos wilayah udara Taiwan pada pekan lalu. Pada era Tsai, Taiwan semakin getol mencari dukungan internasional. Baru-baru ini, mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan sejumlah anggota parlemen Prancis berkunjung ke Taiwan. Pada tahun lalu, 2 menteri Amerika Serikat juga berkunjung ke Taiwan, tercatat sebagai kunjungan yang dilakukan pejabat tinggi sejak Washington memutus hubungan diplomatik pada 1979. 5. Hanya segelintir negara kecil yang mengakui kedaulatan Taiwan. Pada dasarnya, Taiwan telah memenuhi segala syarat untuk mendirikan negara. Mereka memiliki warga atau masyarakat, teritori, dan pemerintahan. Taiwan bahkan memiliki lebih dari 300.000 pasukan militer aktif. Hanya saja, mereka tidak memiliki pengakuan internasional. Di bawah rezim One China Policy, China melihat Taiwan sebagai separatis yang ingin memisahkan diri. Rezim itu juga membatasi banyak negara untuk berhubungan dengan Taiwan, sebab China tidak ingin ada satupun negara mitranya memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Pada 1971, Taiwan kehilangan keanggotaan PBB dan hampir puluhan kali entitas tersebut mengajukan keanggotaan di organisasi internasional tersebut. Saat ini, hanya segelintir negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, seperti Tahta Agung Vatikan, Kosovo, Nauru, Saint Lucia, dan Tuvalu. Tidak ada satupun negara besar yang mengakui kedaulatan Taiwan. Begitulah 5 fakta tentang China dan Taiwan yang akhir-akhir ini sedang memanas. Jangan lupa like, subscribe dan komen untuk request apa lagi yang mau dibahas.